Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, memohon belas kasihan dan berkat Tuhan, agar sungguh Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan dirimu kepada kami, Engkau yang berbicara kepada tiap-tiap kami, Engkau mengetahui apa yang sungguh kami butuhkan ya Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan sungguh-sungguh memberikan firman, pesan kepada kami pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu menerangi jiwa kami, menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Mari tolonglah kami semua. Berkatilah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, agar dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, firman itu boleh diberitakan sebagaimana seharusnya. Dan kami juga berdoa untuk kami yang mendengar, karena siapakah yang bisa mengerti bahasa Tuhan? Siapakah yang bisa mengerti isi hati Tuhan jika bukan Roh Allah yang membukakannya? Karena itu kami memohon sungguh-sungguh, bukakanlah ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh firman itu benar-benar akan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita membuka kitab Timotius, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dengan tema awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Sudah dapat? Iya, saya akan bacakan untuk kita. Silakan juga ikuti menurut Alkitabnya masing-masing ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kata awasi itu kata dasarnya adalah awas. Di mana sering kita baca kata awas? Di tempat di mana ada bahaya ya. Walaupun hanya anjing galak ya. Awas anjing galak kan gitu ya. Iya, apalagi kalau jurang kan gitu ya. Nggak mungkin di situ tidak dibuat tulisan atau tanda. Kadang gambar tengkorak dibuatnya ya kan. Nah, itu di tikungan waktu dulu belum lewat tol kita ke tebing, tikungan di dekat bengkel itu kan ada mobil penyok oleh karena tabrakan itu dipajang gitu di situ ya. Iya, lalu di depannya dibuat gambar tengkorak. Iya, ini artinya awas. Iya. Jadi awas itu biasanya sikap kita terhadap kata awas adalah waspada ya, berjaga-jaga, hati-hati. Iya, karena ini akan membahayakan. Ya, jadi
Kalau Paulus memberi nasihat kepada anak rohaninya yang muda yang bernama Timotius, awas ya, awasi dirimu, awasi ajaranmu ya. Jadi ini juga hal yang serius harus diperhatikan. Saya merenungkan berapa sih umur Timotius waktu itu gitu ya. Saya nggak bisa menemukannya di Alkitab, cuma dari perkiraan saja bahwa ya Timotius mulai ikut dengan Paulus dalam pelayanan itu sekitar tahun 50 sesudah Masehi. Ya, dan besar kemungkinan ketika dia disuruh ke Efesus itu umur itu di tahun sekitar tahun 64. Ya, sekitar itu. Jadi sebenarnya berarti kan 64 atau 66. Jadi sekitar 14 tahun dia sudah bersama dengan Paulus. Tapi berapa tahun ketika dia bergabung dengan Paulus? Mungkin remaja, usia 16 mungkin. Atau usia 20. Ya, jadi masih sangat muda dia. Ya, sekitar 30-an lah. Antara itulah, sebelum 30-an atau sekitar 30-an lah umurnya. Dia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat yang di Efesus ini. Kita tahu bahwa pelayanan misi yang dilakukan oleh Paulus itu dia tidak menetap di satu tempat seumur hidup. Dia pergi ke satu kota, sekian lama dia pergi lagi ke kota lain. Ya, bahkan semua kota-kota itu pun lama-lama ditinggalkannya. Tapi karena ada orang percaya yang di sana, ya artinya tumbuh gitu ya. Bukan saja percaya tapi bertumbuh, akhirnya orang-orang inilah meneruskan pekerjaan di tempat itu. Sehingga ya bibit-bibit yang sudah ditanam, yang sudah tumbuh itu terpelihara seperti itu. Berapa lama dia pernah di Efesus? Ya pertama kali dia di Efesus 3 bulan. Lalu kemudian kita tahu bahwa dia membuka sekolah Alkitab Tiranus di Efesus dan itu dia lakukan selama 2 tahun. Jadi besar kemungkinan hanya 3 tahun Paulus di Efesus dan kemudian pindah ke lokasi pelayanan yang lain. Jadi ada pelayanan yang seumur hidup di situ, tapi ada pelayanan yang tidak seumur hidup, tapi ada jangka-jangka waktu tertentu saja dia di situ. Tapi selalu memang Paulus berharap dia masih bisa mengunjungi kembali, tapi tidak untuk menetap, hanya untuk mengunjungi kembali. Ini jiwa misi. Jadi misi itu berbeda dengan pendeta ya. Kalau pendeta bisa di satu tempat itu, ya dia ya bisa di situ terus sampai matinya. Ya, tapi kalau dia bukan pendiri, ya bisa saja dia sistem kontrak. Kita tahu gereja-gereja sekarang ya memanggil hamba Tuhan dengan sistem kontrak. Berapa kontraknya? Berapa nanti diberikan kepadanya? Fasilitas apa saja diberikan? Maka kita melihat terjadi pergeseran dalam pelayanan. Karena pendeta tadi pun mikir, apa aku dapat di situ? Berapa lama aku di situ? Apa fasilitasnya? Jadi kan calling yang semula yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba Tuhan ini, pada zaman kita ini banyak pergeserannya. Apalagi gereja-gereja yang tidak menghasilkan anak-anak rohani. Tidak menghasilkan pengganti-pengganti dari dalam. Kalau yang enggak ada ini yang dari mana saja, daripada kosong kan gitu dia. Kalau kita daripada kosong enggak usah, kita saja majelis saja gantian ke situ. Ya lebih baik dari dalam. Ya makanya teman-teman kita di Jawa selalu bilang Sumatera Utara itu lain gitu. Iya, memang ada lainnya juga. Iya, tiap gereja ini kan pasti ada lainnya lah. Tapi pasti ada hal yang sama. Kalau Yesus Kristus itu juru selamat kan nggak mungkin lain. Kalau lain itu udah sesat, itu sudah di luar ya kan. Tapi ada hal yang harus sama. Ada hal yang harus sama. Satunya Tuhan kita itu harus sama. Satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Jadi dalam hal yang prinsipil, yang mutlak itu kita tidak bisa ada kompromi. Oh ada kok jalan ke surga yang lain. Gitu kan, kalau puasa nanti ke surga gitu ya kan, ini udah lain ini, ya kan, ada kok jalan surga yang lain, apa berbuat baik, coba berbuat baik kita semua kepada Allah, ya kan,
nggak kenal Yesus nggak masalah. Ini kan udah berbeda ini. Iya, jadi ini yang saya sampaikan ini Alkitab ya, bukan menyinggung tentang orang lain. Tapi mari kita kembali ke Alkitab ini ya, apa yang dikatakan kepada kita. Karena kepada Timotius yang muda tadi, inilah hal-hal yang Paulus ingatkan dia sebagai bapa rohaninya sekaligus sebagai gembala yang lebih dahulu sudah menggembalakan. Ya. Jadi kita melihat yang pertama, beritakanlah. Yang mana beritakan? Tetapnya Injil tadi, nggak bisa Injil yang lain. Nggak bisa Injil plus, Injil tambah sunat gitu, nggak ada itu. Injil tambah tidak makan darah, nah itu nggak ada di Alkitab itu. Karena kan ada orang, asal makan darah nggak suci, nggak bisa ke sorga. Nah ini nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi kepada Timotius disuruh mengajarkan ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Ya, pada waktu itu sudah ada di Efesus itu ajaran nenek moyang. Nah, jadi gini kata nenek moyang katanya. Kan ada juga orang yang ngomong gitu ya, kan ajaran adat istiadat ini nenek moyang ini kan lebih tua daripada Alkitab katanya. Alkitab tahun berapa baru ada. Dia lupa Tuhan tahun berapa ada. Tuhan ada dari sejak kekekalan. Nggak mungkin lebih tua adat istiadat daripada Tuhan si pencipta manusia, si pencipta peradaban. Nggak mungkin nggak tua Tuhan. Jadi Tuhan yang harus jadi penggurun bahasa karonya. Kepada dianya harus kita bertanya, bukan kepada nenek moyang. Tidak lebih tua nenek moyang kita dari Allah ya. Enggak. Iya, karena Allah ada dari sejak kekekalan, Yesus ada dari sejak kekekalan, tapi manusia tidak ada dari sejak kekekalan. Manusia ada sejak diciptakan, peradaban ada setelah manusia bertambah banyak. Kalau belum dulu bertambah banyak, anak-anak Adam justru mengambil adiknya untuk menikahi dia. Seperti itu, tapi setelah peradaban bertambah, Tuhan memberikan aturan-aturan dalam kitab Musa. Maka mulai nggak boleh ambil saudara menjadi istri, itu incest, nggak boleh ya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang dibuat, artinya aturan-aturan yang diberikan menjadi tatanan kehidupan. Sebagian masih bagus sampai hari ini, tapi sebagian sudah banyak dicemarkan oleh karena ya bercampurnya hati kepada Tuhan dengan penyembahan berhala ini. Karena Tuhan itu jauh nggak dikenal. Ya, maka iblis masuk, berhala masuk, maka mereka pikir itu dari Tuhan, itu diterima. Dan akhirnya mereka katakan, ini bagian yang harus kita ikuti. Tapi tidaklah demikian dari mulanya. Jadi mari kita kembali kepada Paulus tadi. Bagaimana dia memberikan nasihat kepada anak rohaninya. Ya, senang kalau orang sudah menikah, berjuang ya, punya anak. Berdoa, berusaha lagi, diet, ya kan? Karena kalau gemuk susah hamil, ya. Jadi harus diet, gitu ya. Dan ya banyak usaha-usaha yang dilakukan. Kalau secara jasmaniah untuk punya anak, vitamin ini lagi menyuburkan, ya. Pergi ke dokter, entah apa lagi nasihatnya banyak lah. Tapi untuk anak rohani kadang orang nggak terlalu berjuang ya. Apakah kita setelah bertobat punya anak rohani? Berapa banyak anak kita rohani ya yang bisa nanti kita sama-sama di sorga? Siapa yang pernah mikir itu? Iya, masa kita sudah dilahirkan, kita sudah menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, tapi kita tidak memikirkan punya anak secara rohani untuk kita bawa bersama-sama. Anak di dunia bisa jadi anak rohani juga ya kan. Ya dia anak kita secara jasmani, tapi kita beritakan Injil sama dia. Kalau dia bertobat lewat pelayanan kita, anak rohani kita lah dia. Tapi kalau dia bertobat lewat pelayanan orang lain, bukan anak rohani itu dia. Anak orang. Anak orang. Iya, maka banyak di sini anaknya anak orang. Orang lain yang melayani anaknya, tapi itu pun puji Tuhan lah. Masih sampai kepada pertobatan. Daripada nggak pernah lahir baru, kemana anak kita itu? Iya, binasalah nanti dia di dalam
dosanya. Iya, jadi perlu ya merenungkan kembali. Tuhan beri aku anak rohani. Ya, bukan anak jasmani aja yang didoakan ya. Kalau anak jasmani ini kurasa udah banyak kita berdoa ini. Saya sudah banyak berdoa oleh karena saya melihat ada beberapa gitu ya yang sampai hari ini belum dikaruniai anak secara jasmani. Walaupun saya memang nggak ngerti karena bukan di gereja kita saja. Saya tanya juga yang lain, gereja-gereja lain yang saya komunikasi. Di tempat kalian bagaimana perkembangan anak? Karena ada gereja yang sekolah minggunya nggak ada lagi. Kenapa sekolah minggunya nggak ada lagi? Nggak ada lagi lahir anak. Nggak ada anak kecil lagi lahir. Ya salah satu pertambahan jemaat tentu lahir anak ya. Syukurlah Bapak Gifty. Anaknya sudah lahir kan gitu ya. Tambahlah satu, anak sekolah minggu sebentar lagi kan gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ada gereja GKMI juga, kita ini diantara kita yang di Sumatera Utara. Anak sekolah minggunya nggak ada lagi. Jadi ini nanti bagaimana ke depan? Iya, jadi kalau anak sekolah minggunya nggak ada lagi, lalu berarti anak remajanya pun nanti pada zaman yang ini nggak ada gitu kan? Nggak ada remajanya, nggak ada pemudanya. Berarti nggak ada yang lanjutin dong dalam generasi di tahun-tahun tertentu itu gitu. Ya, jadi kalau nggak ada penginjilan keluar yang dilakukan, maka apa yang akan terjadi? Yang tua akan mati, yang baru tidak muncul. Akhirnya sinehenen sajalah yang masih hidup. Nah, yang dewasa. Maka mari kita sama-sama memikirkan. Iya, jadi ya saya memikirkan maksud saya marilah beranak banyak gitu ya. It's okay juga kalau dikasih Tuhan. Ya, tapi paling tidak kita memikirkan anak-anak yang rohani. Kita bisa bergumul supaya anak-anak ini bisa diajak untuk mendengar firman Tuhan dan akhirnya bisa sampai kepada keselamatan. Jadi dibuat Jumat Gembira, ajak anak kita itu suruh diajak kawan-kawannya. Ya, kawan sekolahnya, kawan enggak apa-apa. Pokoknya kesempatan untuk mendengar Injil, enggak pun nanti bergabung dia dengan kita semua enggak ada masalah itu. Tapi kan dia sudah sempat dengar firman Tuhan. Ya, sebagian mungkin nanti ada jadi imannya, mungkin sebagian bergabung, ya seperti itu. Jadi kalau nggak ada uang nggak ada masalah. Itu kan apa yang dibuat situ perkiraan-perkiraan kalaulah ada gitu. Kalau tidak ada uang jangan karena tidak ada uang maka tidak ikut sil A, tidak ikut retreat keluarga atau tidak ikut sil B. Kita selalu berprinsip orang yang diberi banyak memberi banyak. Orang yang diberi sedikit akan memberi sedikit. Orang yang tidak ada diberi tidak usah memberi. Iya, jadi kalau nggak ada diberi apa mau dia beri? Suruh beri apa? Nggak bisa. Tapi masing-masing harus berdoa tentunya ya, supaya jangan ini diikuti lalu sekedar apa? Sekedar jalan-jalan. Jangan gitu ya. Tapi benar-benar Tuhan, kami maulah tahun ini, keluarga kami ini gitu ya, akan memulai sesuatu yang baru. Kami tidak pernah ibadah bersama, kami jalan masing-masing. Supaya tahun ini adalah perubahan. Gitu kan ada kerinduan di dalam hati. Untuk camp itu pun gitu. Sudah banyak ku dengar Tuhan, sudah banyak kali pun gak ada yang jadi. Tolonglah Tuhan supaya tahun ini jadilah firman-Mu itu dalam hidupku. Seperti itu ya. Iya, jadi anak-anak kita itu pun jangan kamu pikir itu enggak gelap kali. Gelap. Saya pernah tahun ini nanti saya gak ikut silbe karena jauh. Saya pernah ikut silbe waktu di Sibolangit itu. Anak ini SD pun bisa melihat loh makhluk-makhluk. Saya heran juga lah kok bisa ya mamanya udah bergereja. Tapi kadang sebagian memang masih pinjang, bapaknya belum gitu. Jadi saya lihat anak ini gitu, kecenderungannya kepada hal-hal rohani itu gak ada. Ada yang mau main aja, ngeributi aja. Kalau sudah acara recok, dia bisik ke sini,
recokinya, tapi kemudian nanti dia diam. Jadi akhirnya kayak mana? Yang inilah yang kita marahi kan? Atau kita bilang, jangan ribut ya anakku. Padahal bukan dia tadi pemicunya. Pemicunya udah sembunyi tangan. Seperti itu. Jadi ya banyaklah doakan untuk acara-acara yang dilakukan ini. Entah berapapun orang nanti yang ikut, supaya seberapapun itu Roh Kudus bekerja, ada orang yang sampai kepada keselamatan. Jadi mari kita lihat bagian pertama tadi ya, awasilah dirimu. Kalau diri itu saya rasa di ayat 12 mulai. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini sudah sering dinyanyikan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wah, senang nyanyikannya. Masih ingat apa kata Mahatma Gandhi? Kalau orang Kristen di India ini seperti Kristus, sudah lama aku bertobat. Berarti dia tidak melihat ya apa yang dia lihat pada Kristus, pada jemaat yang ada di India pada zaman itu. Sehingga sampai matinya Mahatma Gandhi nggak pernah bertobat. Walaupun dia salut dengan Yesus, sangat meninggikan, artinya Yesus itu teratas secara moral, seperti itu. Tetapi dia tidak sampai kepada pertobatan, tidak sampai kepada iman. Kenapa? Karena sikap hidup dari orang percaya di India pada masa itu tidak seperti Kristus. Jadi walaupun tadi Timotius muda tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi teladan. Ini tuntutan yang besar ini. Kita kan selalu berharap orang tua inilah jadi teladan. Ya memang seharusnya begitu. Karena mereka duluan lahir. Mereka duluan mengecap kebaikan Tuhan. Mereka duluan artinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pasti ada hal-hal yang juga bisa kita pelajari dari orang-orang yang sudah lebih lama berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar jangan dibatasi. Rupanya orang muda pun bisa menjadi teladan. Itulah sebabnya bukan orang tua tadi yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin di tengah jemaat Efesus. Justru yang dipilih adalah orang muda yang bernama tadi Timotius. Kenapa bisa gitu? Ya, karena ya selama sekian tahun Timotius ini belajar ya dari Tuhan, dari Paulus. Paulus bisa melihat kualitas seperti apa yang ada pada dia. Dan hari ini kembali lagi diingatkan. Karena dalam kemudaannya memang Timotius ini agak takut juga dia disuruh ke Efesus ini. Ya, karena dia tahu banyak yang dia harus hadapi. Ajaran sesat dia harus hadapi karena sudah mulai Injil yang lain di sana. Juga dongeng-dongeng tadi ya sudah mulai ada. Lalu dia juga harus memperhatikan supaya diangkat penatua-penatua diaken, yaitu majelis di tengah jemaat. Dan pada pasal sebelumnya, pasal 2, pasal 3 ya, bagaimana Paulus sudah memberikan standar ya, seperti apakah orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan, sehingga dengan cermat ya Timotius ini harus memperhatikan ya jemaat yang ada, yang mana yang cocok untuk menjadi penatua, yang mana yang cocok menjadi diaken ataupun majelis di tengah-tengah jemaat Efesus pada zaman itu. Jadi muda dia, tapi tanggung jawabnya begitu besarnya. Takut dan gentar wajar. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak gentar? Ya, pengalaman masih sedikit, tetapi satu hal,
imannya kepada Tuhan. Itu dari sejak masa kecilnya dia sudah belajar kitab suci, dia sudah melihat iman ibunya, dia sudah melihat iman neneknya. Sayang dia tidak lihat iman bapaknya. Karena nama bapaknya tidak pernah disebut. Apakah ibunya dan bapaknya menikah tanpa pengenalan akan Tuhan, lalu di tengah perjalanan berkeluarga ini, kemudian ya ibunya mengenal Tuhan dan dia kokoh dalam iman itu. Ya, dan kita melihat neneknya juga tidak disebut tentang kakeknya. Berarti kakeknya juga nggak jelas ini apa bertobat atau nggak bertobat. Tapi yang jelas neneknya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada teladan orang-orang tertentu yang dia lihat, walaupun itu ibunya, walaupun itu neneknya, itu sangat mendalam dalam hidup Timotius. Lalu kemudian muncul Paulus dalam hidupnya yang kemudian ya melayani dia. Jadi paling tidak ibunya, neneknya Paulus dan orang-orang yang bersama dengan lingkaran Paulus yang dia jumpai karena Timotius ini diundang untuk ikut bersama kelompoknya Paulus ini. Itulah orang-orang yang lingkar dekat ya, yang mempengaruhi hidupnya. Itulah yang mempengaruhi hidupnya. Ya, saya rasa kita juga punya orang lingkar dekat ya, yang mana yang paling mempengaruhi hidup kita. Ya, jarang orang Tuhan langsung berbicara kepadanya gitu ya, lewat Alkitab, dan dia tidak ada bapak rohani, ibu rohani, mentor rohani, gak ada sama sekali orang lingkar dekat yang bisa dia lihat imannya. Saya rasa jarang orang seperti itu. Rata-rata kita kalau memang kita belajar firman Tuhan, ada orang tertentu, entah kita sadari itu atau tidak, entah kita hargai itu tidak, itu masalah lain. Tapi pasti ada orang-orang tertentu yang punya dampak di dalam hidup kita. Yang kita melihat bagaimana dia beriman, bagaimana contohnya. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan di sini Paulus tidak berkata dengarlah perkataanku tapi jangan ikutkan aku. Itu enggak pernah Paulus katakan. Dia tidak sama dengan ahli Taurat, tidak sama dengan orang Farisi yang duduk di kursi-kursi Musa. Mereka hanya berkata dengarkan tapi jangan lihat aku. Tapi Paulus tidaklah demikian. Dia berani berkata, ya, ikutilah teladanku. Aku mengikuti Kristus dan ikutlah teladanku. Dan di sini apa yang dikatakannya tadi kepada Timotius, awasilah dirimu. Dalam hal apa? Berawas-awas. Dalam mulut, dalam perkataan. Banyak orang sudah bertobat tapi mulutnya tidak ada pengawasan. Dia masih tetap orang yang kasar. Ya, dia kasar. Ada istri yang kasar kepada suami, merendahkan suaminya. Ada juga suami yang ketus, yang kasar kepada istri, kejam kepada istri. Kepada orang lain dia generous, bermurah hati, suka memberi. Kepada istrinya enggak pernah beri. Iya, istrinya enggak pernah minum cendol dari uang suaminya. Gitu ya. Kalau dia belanja, uang cendol pun dihitung. Kemana ini katanya. Iya gitu, ada yang seperti itu. Uang cendol dihitung. Ini kurang uang ini katanya. Kurang ini, sekian puluh ribu katanya. Mana uang cendol ini katanya. Coba. Iya. Jadi dalam perkataan, apakah kita masih kejam kepada sesama kita dalam perkataan ya? Apakah kita masih kasar, ketus, merendahkan, gak pernah membangun seperti itu ya? Kata-kata apakah yang keluar dari mulut kita? Apakah kata-kata yang memang membangun? Kata yang menunjukkan belas kasih, kata yang menyadarkan, bukan mematikan. Kata yang membawa kepada pertobatan, bukan kata untuk menghakimi dan membuat orang down dan gak pernah bisa bangkit.
Ya saya pernah juga dulu gitu masih loh. Iya, artinya saya rasa benar kali itu menegur, tapi salah. Iya, karena apa? Iya, karena kemarahan. Kadang kalau kita cinta kekudusan, marah kali kita melihat dosa ini. Jadi kadang-kadang gak ada lagi di sana bagaimana menuntun ini kepada kebenaran. Yang ada adalah marah saja tadi. Iya, jadi di sini ya saya sambil merenungkan bahan untuk retreat keluarga ini ya kan. Iya, saya melihat lagi, awasilah dirimu, perkataanmu. Perkataan ini saya pernah umpamakan seperti bola sabun yang ditiup. Kan pernah anak-anak ya main sabun-sabun itu kan. Kan gitu dia. Terbangan bola sabun ini kan. Terbang ke sana, lengket di sana, kan gitu ya kan. Di mana lengket ingat orang itu terus semua loh. Cemana menghapus itu? Lalu kemudian orang ini katakanlah sadar dia, bertobat dia, tapi yang tertanam di dalam pikiran orang itu bagaimana menghapusnya? Bagaimana? Sehingga kadang ngomong pun orang seperti ini kalau dia sudah berubah, orang diam. Mengamati. Mengapa? Ya, karena bola sabun tadi sudah berhinggapan di mana-mana. Iya, makanya di sini Paulus bilang kepada Timotius, perkataanmu, jaga perkataanmu, jaga, iya, jaga, ya, apalagi yang dijaga, tingkah laku, kayak mana hidup, kayak mana sebagai orang muda, ya, sebagai orang muda, Timotius itu harus jaga tingkah lakunya, bukan saja kesopanannya, bagaimana dia menjaga pergaulannya supaya tidak menjadi sakwa sangka bagi orang-orang lain. Karena menurut dia nanti aku gak apa-apa bergaul begini. Semua orang question mark. Katanya bertobat kok kayak gitu sih? Katanya bertobat kok gitu sih gitu ya. Iya, makanya saya udah bilang sama anak-anak kita yang sedang berdoa dalam pacaran sekarang ini, ya, supaya jangan nanti tingkah lakunya ini menjadi apa? Ya, menjadi kesaksian yang buruk. Makanya kalau belum jelas gak usah rajin-rajin kali berkunjung lah. Gak usah lah. Lah pula malam minggu, malam Rabu. Gak usah dulu. Iya, banyak saja dulu berdoa. Lalu pergaulannya dalam pergaulan kumpulan. Toh ketika berkumpul kan bisa disenteri juga. Ya kan, senteri jauh-jauh. Ini cocok enggak Tuhan? Ya, tengoklah tabiatnya. Iya, kalau ada acara pun nyuci piring pun malas. Ya kan, nanti jadi ibu-ibu dia kayak mana itu? Pak, cucikan piring kita, katanya lah. Kenapa? Karena enggak ada kita lihat dia perhatian kepada hal yang urusan-urusan rumah tangga loh. Gak peduli dia. Ya berberje. Gak peduli dia. Menikahi orang kayak gini kayak mana? Ya beli apalah nanti terus nasi bungkus. Kalau kayak gininya yang didapat. Senteri dari jauh. Jangan mukanya yang cantik itu aja senteri. Kalau muka ini bisa dipermak, ada sekarang pemutih wajah. Ditambah dengan apa? Makeup. Sehingga sudah kayak peragawati. Kayak peragawati ya, sekali-sekali gak apa-apa juga berkunjung. Lihat kamar mandinya, dan daboh ngekam je. Kamar mandinya pun nanti, aduh jatuh kita kalau masuk, licin. Iya kan, dulu kan saya agak rajin berkunjung ketika kaki saya belum seperti ini. Anak-anak remaja ini kalau tahu dia ibu datang, langsung kainnya itu entah diapakan semua, nggak tahu aku. Datang ibu katanya. Jadi macam mana? Amankan semua baju dalam lemari. Berarti kan nggak rapi, nggak dilipat, nggak digosok. Berarti itu nanti tahu ibu. Jadi mau diapain coba? Makanya saya jarang memberitahu dulu kalau saya datang. Karena kalau saya datang dia sudah siap-siap.
Jadi kalau udah siap-siap dia datang abang gitu kan, siap-siap dia. Bersihlah rumahnya. Tapi kalau sewaktu-waktu datang kayak mana? Karena ketika nanti sudah masuk ke pernikahan, semua itu nggak bisa lagi disembunyikan. Kemalasan itu nggak bisa disembunyikan. Ketidakmampuan ngapain itu pun nggak bisa disembunyikan. Semua nanti di situ. Iya, pernikahan itu berbahagia, tapi kemudian setelah itu terlalu banyak pergumulan. Nah, inilah karena selalu menampilkan yang terbaik di tengah yang buruk. Masih buruk, tapi tampilannya baik. Gitu ya. Itulah abad ini. Tampilan meyakinkan. Ya, di belakangnya itu enggak ada apa-apa. Iya, jadi kok jadi ke sana kita ya? Awasilah tingkah laku. Iya, awasi. Iya, nengok cowok, awasi dari jauh, nggak harus pala bang gitu. Tangannya itu nggak usah apa kali lah, nggak usah apa namanya, nggak usah ramah kali. Pegang-pegang bahu, pegang-pegang punggung. Iya, kamu nanti nggak apa-apa. Dia maaf, bangkit nanti keinginannya, kan bahaya itu. Padahal kamu nanti apa gitu aja ya. Jadi seperti itu ya. Jadi disenteri, ini laki-laki bertanggung jawab atau tidak sih? Iya kan senteri lah. Kalau dia pun ya raja, macam mana? Raja dia. Iya, udah besar, mamaknya nyiapkan makannya, mamaknya nyuci bajunya, mamaknya gosok, mamaknya semua. Dia hanya montraktir pacar makan mie. Kalau gininya cuman, nanti pun kayak mana? Berarti dia akan bergantung kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya jadi sembarangan lah ngomong sama permennya, orang apapun dari dia. Apapun dari dia, uangkunya katanya. Kau katanya lah. Suka-suka aja lah ngomong. Kenapa? Orang dia kok. Cerita Tuhan kita bisa didengar orang tua. Nggak ada itu. Nggak bisa dengarnya. Masih nasi kok yang dia makan udah kawin pun dia katanya. Jadi kayak mana dia akan mendengar Allah itu besar. Iya, maka anak kami ini semua bertuhan ya. Kalau nggak bertuhan kamu nanti nggak mandiri. Jadi kamu nanti terus berharap kepada orang tua. Iya, berharap kepada orang tua. Dan itu akan membuat susah orang tua itu untuk melihat Tuhan. Susah. Ya, jadi kita yang memberi, bukan mereka. Ya, kita yang memberi. Tapi itu pun ada waktunya dong. Jangan pula nanti salah-salah ya kan. Iya, sudah tidak ada harus memberi pula itu. Sampai harus minjam-minjam pula untuk demi memberi kepada orang tua. Itu kan gak benar. Iya. Jadi memang kalau kita lihat Alkitab, orang tua lah meninggalkan harta peninggalan kepada anak-anaknya. Bukan anak yang memberi kepada orang tuanya. Iya, tapi kalau orang tua kita udah ujur, gak bisa lagi dia ngapa-ngapai, itu pun hanya untuk kebutuhan pokok lah. Karena tiap orang yang menikah, dia punya istrinya, dia punya suaminya, dia punya anak-anaknya. Gak bisa dia terus membiayai ke orang tua. Iya, itulah sebabnya ada orang tua yang nanya saya bilang jual aja hartandu, ngapain wariskan? Sebagian wariskan, sebagian kamu pakai. Ngapain wariskan sama dia, kamu berutang terus, minjam terus. Kan gak benar juga kita itu. Kita punya harta tapi kita minjam-minjam terus. Nama Tuhan dicela orang. Oh itu jemaat ibu yang minjam-minjam itu katanya. Aku pun gak tahu taruh ke mukaku ini kemana kan. Kemana dibuat mukaku ini kalau dibilang jemaat itu yang minjam-minjam itu coba. Iya, padahal Tuhan kita besar. Kalau hanya sampai makan masa sih gak cukup? Masa sih gak dicukupkan oleh Tuhan yang besar. Yang dengan berfirman saja menjadikan segala sesuatu. Jadi jaga sikap kita ya. Iya, tingkah laku kita. Baik yang muda tadi, Timotius yang muda, harus jaga sikapnya dalam berelasi dengan orang lain.
Ya, jangan pula seperti tadi cerita ya, dimanipulasi orang. Karena anak-anak ini ada kayak gitu loh. Dia suka ikut dengan kawan. Gak pernah dia yang nraktir. Lalap dia ditraktir. Iya, lama-lama kan kawannya. Anak ini pun ikut saja terus. Iya, kalau kawannya lagi banyak uang gak ada masalah. Tapi kalau uangnya pun pas-pasan. Lalu ada orang lalap nebeng saja kerjanya. Kayak mana juga. Jadi secara praktis pun kita harus benar. Jangan teori kita saja mantap, ya kan? Yesus mengampuni dosa, Yesus jalan ke surga, udah mantap ya, mantap. Tapi mari secara etika, tingkah laku kita juga benar. Benar. Dalam hal apa lagi? Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, kasihmu. Jadi harus ada kasih. Kalau nggak ada kasih, nggak ada pengampunan. Kalau nggak ada kasih, kebencian akan merajalela. Kalau nggak ada kasih, palaknya terus. Kalau nggak ada kasih, kepahitan akan tetap ada di dalam hati. Ya, kalau nggak ada kasih ini benar-benarlah nggak ada yang baik lagi yang bisa kita harapkan ke depan. Kenapa? Karena kita sudah menutup mata untuk kemungkinan perubahan yang bisa dilakukan Tuhan terhadap orang itu. Kasih Tuhan kepada kita begitu sabarnya Dia, sehingga Dia menantikan kita, membentuk kita sedemikian, sampai akhirnya keluarlah yang baik dari hidup kita ini. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kalau Dia kurang sabar melihat kita dalam proses pembentukan kita, maka tidak akan ada kesaksian kita yang baik. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, mari kita berbelas kasihan dan mengasihi orang lain. Selain terus berdoa dan berharap sesuatu yang ajaib akan terjadi, suatu perubahan baru akan terjadi. Dia akan mendengar Tuhan bicara. Tuhan akan mengubahkan hidupnya sedemikian. Ya, jadi harus ada kasih. Kalau enggak ada kasih, ya apa yang bisa baru terjadi? Tak ada yang baru bisa terjadi. Kasihnya mengalahkan segala sesuatu. Kasihnya menutupi dosa. Kasih Allahnya membuat kita tidak bisa lagi hidup dalam hidup yang lama itu. Kalau kemarahannya, kurasa kita pun keras juga. Tapi kalau kasihnya ini seperti air yang mengalir terus, menyiram dan menyiram. Sekeras apapun akan lembut, ya. Seperti apapun akan bisa diubahkan. Dalam kesetiaan, Tuhan adalah Tuhan yang setia, tapi kita tidak punya kesetiaan. Kita egois, kita selalu tidak setia. Kita melupakan kebaikan Tuhan, kita melupakan kebaikan orang juga. Kita tidak menghitung apa yang Tuhan buat lewat orang lain terhadap hidup kita ini. Seharusnya kita melihat itu, kita bisa mensyukuri itu. Itu salah satu rahasia sehingga kita mudah mengampuni orang lain. Karena banyak orang telah dipakai Tuhan melakukan yang baik bagi hidup kita. Jadi kita berharap ya kepada Tuhan. Seperti itulah. Sehingga ya kita mengharapkan suatu perubahan akan terjadi pada waktunya Tuhan. Kesetiaan. Kesetiaan dalam rumah nikah perlu. Sangat perlu. Ya, bagaimana tetap tidak ada orang lain. Ya, Tuhan dan pasangan hanya itu. Orang lain tidak punya tempat. Dalam chatting pun bukan kepada mereka kita curhat. Banyak orang curhat di dalam, gak bisa lagi curhat kepada pasangannya. Habis temanya di kedai kopi. Begitu juga perempuan-perempuan yang bergosip. Habis temanya ketika bergosip. Jadi gak lagi membukakan apapun ke tengah keluarga untuk dibawa kepada Tuhan dalam doa. Kesetiaan dan kesucian.
Kesucian itu bukan saja tiada beraib. Kesucian juga berarti hidup. Sudah satu saja, hanya untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain. Bisakah menjadi teladan dalam 5 hal ini? Dalam perkataan, dalam perbuatan atau tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Inilah menjaga diri. Jagai diri kita dalam hal ini. Ya, awasilah dirimu. Awasilah dirimu. Yang kedua, selain menjadi teladan, yang kedua, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci. Iya. Dalam membangun, dalam mengajar. Bertekun. Timotius tadi sudah membaca kitab suci dari kecil. Tapi dia belum tamat-tamat juga. Terus dia membaca. Terus membaca. Terus membaca. Iya, tanpa kitab suci kita tidak mungkin menang. Tanpa kitab suci tak mungkin kita terpelihara. Tanpa kitab suci tak ada kekuatan kita. Maka kalau kita evaluasi orang yang kalah, baca firman Tuhan, renungan atau tidak, menghafalkan firman Tuhan atau tidak, pasti jawabannya tidak. Iya, gak ada kekuatannya. Sering dikatakan firman Tuhan itu seperti makanan rohani. Sama seperti jasmani ini dikasih makan. Puasa itu kan hanya waktu tertentu. Orang puasa hari ini pun malam masih makan kok dia. Iya, jadi harus ada makanan rohani tiap hari. Tiap hari tak bisa hidup tanpa makanan rohani. Tidak pernah tamat-tamatnya kalau buku sejarah dipelajari, sejarah Pangeran Diponegoro atau sejarah Indonesia dari tahun sekian sampai sekian, sejarah gereja GKMI dari tahun sekian sampai sekian, itu bisa tamat kita cepat itu. Dapat poin-poinnya udah. Tapi kalau Alkitab ini gak pernah kita tamat-tamat. Selalu ada segi baru, selalu ada yang Tuhan bukakan. Yang lama pun bisa jadi baru lagi. Atau yang lama itu memang harus diulang. Kenapa? Supaya jadi itu dalam hidup kita. Terlalu banyak sudah di sini tapi nggak jadi, nggak ada dilakukan. Jadi sebenarnya kadang kita bukan perlu bahan baru, kita hanya perlu praktek. Apa yang lama, apa yang sudah kita dengar. Bertekun, itu kata kedua. Bertekun dalam firman. Kalau enggak dalam firman kita bertekun, bagaimana kita membaginya dengan orang lain? Makanya ayo bagi kepada anak. Apa mau dibagi? Orang enggak bertekun dalam merenungkan kok. Apa mau dibagi? Kamlah Pak bawa firman Tuhannya di keluarga kita hari ini. Kita buatlah ibadah keluarga. Kam saja. Kam saja. Seolah-olah rendah hati kan. Kam saja. Iya. Padahal karena apa? Karena gak bertekun. Apa mau dibagi? Kalau kita bertekun ya kita bisa membagikan kepada orang lain. Yang berikutnya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jangan lalai mengobarkan karunia. Tiap orang percaya diberi kemampuan tertentu yang akan berguna untuk kerajaan Allah. Yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun tidak dikasih karunia. Ada diberi 1, ada diberi 2, ada diberi 5. Ada yang lebih daripada itu. Tapi tiap orang pasti punya. Dan gak usah dibandingkan dengan orang lain. Apa yang diberikan pada kita itu aja kerjakan. Kobarkan itu. Kerjakan itu. Ya, supaya mendatangkan kemajuan bagi kerajaan Allah. Bagi Injil. Kita gak bisa berkhotbah gak masalah. Tapi setiap orang bisa bersaksi bukan? Bisa cerita kan. Saya rasa metode pelayanan yang gak akan pernah bisa dihilangkan. Bercerita.
itu tetap akan didengar orang. Tetap itu. Yesus saja pakai cerita terus itu kan. Cerita lewat perumpamaan, cerita lewat langsung seperti itu. Ya, dia menuturkan. Ya, jadi mungkin kita khotbah nggak bisa, di mimbar kita nggak bisa, gemetaran terus. Tapi kita bisa bertutur, kita bisa berbagi, kita bisa bersaksi. Itu semua bisa dikerjakan oleh orang. Terus kemampuan lain, apa yang bisa kita kerjakan? Ya, ada karunia pelayanan, kebersihan, ini mau retreat, siapa mau cuci piring, siapa mau masak, siapa punya karunia belanja. Supaya kalau dia belanja nggak rugi. Karena banyak bahan berlebih, rugi. Dia tak pandai belanja, kurang, repot nyari bahan. Karena kemana lagi dicari, apalagi nanti disileu-leu kan. Ya terpaksa pergi ke Sidikalang. Mengapa? Nggak ada karunia belanja, kurang. Sehingga yang belakangan nggak dapat, tinggal airnya. Ayo kuahi aja sekali ini ya. Ya bisanya gitu sekali-sekali. Tapi kalau seperti itu beberapa hari, gawat darurat juga itu. Iya kan? Jadi ini siapa? Iya, mungkin ada orang-orang yang punya karunia itu, karunia belanja, karunia masak. Iya, ini yang masak di sini banyak saya rasa. Cuma satu lagi kulihat di gereja kita ini, kerjasama yang kurang. Ini bisa kerja sendiri, kerja sendiri, payah teamwork. Kenapa? Seleranya nanti gini, orang kedua seleranya gini, orang ketiga seleranya gini. Mari berembuk. Apa kita buat? Nggak bisa sampai sepakat. Ini kan susah ini. Yang ini bilang, oh ayamnya digetahi katanya. Datang yang ini, lemang-lemang katanya. Datang yang ini bilang, apa katanya? Di asam manis. Gitu kan. Jadi mari sepakat yang mana? Oh ginilah. Apa semua mempertahankan yang baiknya. Semua memang baik. Tapi apa yang namanya kerjasama? Mari kita sepakat untuk sekarang yang ini dulu. Besok yang model lain kan bisa gitu. Iya. Memang masalah cat aja bisa kita berantem. Warna apa buat? Putih. Datang istri warna biru. Dua orangnya cuma ini. Datang satu putih. Datang satu lagi biru katanya. Jadi yang mana beli? Makanya Tuhan bilang kalau dua orang aja sepakat meminta kepada aku, ku berikan. Karena cari dua sepakat ini pun rupanya susah. Dua sepakat ini maksudnya suami istri nih loh. Itu maksudnya. Sudah suami istri mereka bukan lagi dua tapi satu, tapi susah sepakat. Coba kayak mana itu? Kalau dua tiga orang itu siapa? Itulah kalau 3 orang udah tambahlah anak atau keluarga atau orang lain. Ya kan? Susah jika 2 atau 3 orang dengan sepakat. Dengan sepakat berarti susah kayak sepakat dai. Untuk 2 orang aja sepakat. Masa satu tempat tidur sekian puluh tahun gak bisa sepakat? Itu kayak mana itu coba? Dalam hal apa sepakatnya ini? Cuma dalam hal tidur saja. Dalam hal firman ini kok gak bisa sepakat. Dalam roh ini kok gak bisa sepakat. Dalam tujuan hidup ini kok gak bisa sepakat. Ya. 2 orang saja dengan sepakat Tuhan bilang, aku akan mengabulkannya. Gak payah ya untuk mengalami mujizat. 2 saja sepakat Tuhan buat. Berarti ini bukan menghakimi ini loh. Berarti sepakatnya di luar ini. Jangan-jangan dalam hatinya belum sepakat. Iya, belum sehati sepikir. Belum sama tujuannya. Ini agak keras pula ini sedikit ya. Tapi itulah. Mari ya kita kembali ke sini tadi. Kobarkan karunia yang bisa mengajar. Yang bisa bersaksi tadi semua harusnya bisa. Berdoa seharusnya bisa. Semua bisa. Ya, saya tidak tahu apakah enggak semua bisa kebersihan.
Rumah kita kan kita bersihkannya, masa kita biarkan banton-banton, ya, ada sarang-sarang apa aja gitu ya. Ada yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita minder dan mengatakan, aku tidak ada yang bisa kulakukan di gereja. No, kalau saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, pasti ada yang saudara bisa buat. Iya, Tuhan tidak mau kita jadi lalap, jadi beban. Lalap kita harus didukung, digendong. Ada waktunya ketika bayi kita digendong. Tapi ketika kita bertambah usia dalam iman, kita bertumbuh, kita nggak digendong lagi terus. Kita bisa berjalan, bahkan kita bisa mengerjakan sesuatu yang berguna. Sama seperti di rumah tangga. Ketika bayi, ya anak digendong, dimomongi, ya kan? Diceboi segala macam. Tapi kemudian masa setelah dia tambah besar pun tetap juga disuap. Ya kan nggak benar itu. Tetap juga dia dibajui. Seharusnya sudah waktunya dia mengambil bagian. Dan yang terakhir tadi adalah perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi harusnya ada kemajuan rohani kita ini nyata. Ada pertumbuhan dari kita bayi rohani, semakin tambah usia pertobatan, semakin lama ada kemajuan. Dan kemajuan itu orang lain pun melihatnya. Iya, adanya kulihat kemajuannya si Anu itu loh. Ya, bisa dilihat kemajuannya. Saya harap kita tidak bayi-bayi rohani saja terus semua ya. Capek menggendongnya terus. Iya. Sudah waktunya untuk bertumbuh. Sudah waktunya bahkan untuk bekerja. Melakukan sesuatu. Sesuai dengan kemampuan yang tadi Tuhan berikan. Inilah awasi diri. Lalu awasi ajaran tadi. Beritakan tadi Injil. Jangan seperti dunia mengajarkan dongeng. Mengajarkan berbuat baik biar selamat. Ya, mengajarkan yang bukan Injil. Kita harus tetap kembali kepada ajaran yang sehat. Yang berasal dari firman Tuhan. Ya, inilah terus menerus yang harus kita ajarkan. Jangan sempat membelot. Jangan karena di luar, oh begini biar banyak orang. Maka dikurangilah firman Tuhan itu hanya supaya menarik orang untuk datang. Ya. Padahal firman Tuhan yang enggak lagi tentang keselamatan, tidak lagi tentang pengampunan dosa. Khotbahnya sudah tentang diberkatilah kamu walaupun berdosa. Asal kamu memberi banyak-banyak. Nah, kan udah lain itu. Iya, berilah supaya kepadamu pun dikasih banyak-banyak. Nah, ini kan udah lain dia, dosa nggak pernah lagi dibongkar. Iya, tidur pun kamu dengan dosa itu nggak ada lagi yang menggelitik, nggak ada lagi. Saya bersyukur ya masih hidup saya. Ya ajaran ini belum berubah. Berharap mati nanti saya nggak pula berubah. Karena ada gereja yang dahulunya adalah gereja yang alkitabiah, mengajarkan yang benar. Tapi kemudian ada pergeseran. Mengapa? Majelis menuntut. Kenapa nggak tambah banyak kita ini katanya. Diundanglah pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa membuat geger. Iya. Sehingga orang-orang berdatangan. Iya. Iya, didoakan jatuh gitu kan. Iya. Mujizat terjadi, mujizat secara fisik, iya, tapi mujizat rohani tidak pernah terjadi. Orang tidak pernah keluar dari dosa, orang tidak pernah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengikuti Tuhan dalam segala keadaan, bukan keadaan baik saja, tapi dalam segala keadaan yang buruk pun tetap ikut Tuhan. Tidak ada keluar orang seperti Habakuk yang berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, Tuhan, aku tetap beria-ria dalam Engkau. Engkaulah ya sukacitaku, Engkaulah pengampunan dosaku,
Engkaulah Allahku. Gak muncul orang-orang yang karena karakter Allah tetap melekat pada Allah. Gak muncul orang yang demikian. Yang muncul hanya orang diberkati, datang kepada Tuhan, diberkati, datang. Asal berkat ada, dia hadir, dia eksis. Tapi kalau berkat gak ada, maka tak kelihatan batang hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awasi dirimu. Kita harus mengawasi diri. Kita mau cerita keselamatan sama orang, kita sendiri belum selamat. Itu kan awasi diri juga. Memang Injil itu berkuasa. Kita sampaikan pada orang itu bertobat bisa juga ada, tapi jarangnya itu. Tapi ada, karena tetap firman itu berkuasa di dalam dirinya, ada kuasa. Enggak, kita pun ya bisa dipakai oleh Tuhan. Batu-batu pun bisa dipakai oleh Tuhan. Bukankah keledai Bileam pun dipakai Tuhan? Keledainya. Iya, tapi keledai pun bisa dipakai. Tapi secara natural ya, umumnya Tuhan memakai orang yang sudah diselamatkan. Awasi dirimu. Iya, tidak heran kalau firman Tuhan berkata demi nyawamu. Demi nyawamu. Kita keluar dari dosa itu bukan demi nyawa orang, demi nyawa kita yang pertama. Ya, kita datang kepada Tuhan menyelesaikan dosa itu demi nyawa kita yang pertama, bukan demi nyawa orang. Ya, demi nyawamu, keluar dari dosa, hidup di dalam Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu demi nyawamu. Kitanya pertama, baru kemudian kita memikirkan nyawa orang lain yang kita kasihi, supaya mereka juga bisa mendengar kabar baik, bisa sampai kepada keselamatan. Bagaimana? Sudah mengawasi diri ini, supaya jangan nanti kita menjadi orang yang munafik, belum bertobat. Iya, mati itu pasti, tak terelakkan, hukuman itu akan datang. Tapi ujilah diri. Dengan menguji diri kita bisa mengawasi diri kita. Benarkah Kristus sudah ada? Dan kalau memang sudah ada, mari orang muda, Timotius muda di tengah kita ini. Tapi saya rasa bukan orang muda saja, orang tua pun harus mengawasi diri. Supaya jangan nanti di masa tua pula dia tidak lagi bisa memuliakan Tuhan. Tidak lagi dilihat orang Tuhan dalam hidupnya. Tidak lagi ada kemajuannya. Yang ada hanya kemundurannya. Firman Tuhan berkata secara fisik bisa mundur, tapi rohani hendaklah dibaharui hari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami kembali agar kami mengawasi diri kami, mengawasi juga apa yang dikatakan kepada orang, apa yang kami ajarkan, supaya jangan kami hanya orang-orang yang berbicara, tapi kami tidak hidup di dalam firman itu. Engkau mau ya Tuhan kami hidup dalam firman itu, sebagaimana Paulus mau Timotius hidup dalam firman itu, supaya kami juga hidup di dalamnya, agar sungguh semua orang, bukan kami saja mengakui kami bertobat, bukan kami saja mengatakan kami berubah, orang melihat perubahan yang ada di dalam hidup kami. Dan dengan demikian mereka melihat Allah di dalam kami. Mereka melihat Allah dan mereka akhirnya memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sungguh menjadi teladan. Supaya mulut kami ini, tingkah laku kami, kasih kami, kesetiaan kami, dan kekudusan hidup kami ini nyata bisa, ya Tuhan, diteladani. Dan biarlah kami juga mengobarkan karunia yang Tuhan berikan. Supaya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri, kami melakukan sesuatu karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk bertekun
terus-menerus bertekun, bukan pada waktu keadaan tertentu saja, tapi dalam setiap waktu kami tidak lengah, kami tidak lalai, kami bertekun Tuhan untuk merenungkan perkataan-Mu dan hidup di dalamnya tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, kiranya turunlah anugerah-Mu di tengah kami, supaya sungguh tidak ada di antara kami ini nanti yang binasa oleh karena tidak sampai kepada hidup keselamatan itu. Dan biarlah setiap orang yang sudah diselamatkan akan berguna dalam tangan Tuhan, akan menjadi teladan bagi yang lain, sehingga dunia sekeliling kami ini akan bisa diterangi. Tambahlah orang yang diselamatkan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur sebentar kami akan pulang ke dunia nyata, di mana kami hidup sehari-hari. Kiranya Tuhanlah mengokohkan kami, sehingga kami boleh bersinar di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, sebagaimana yang Engkau katakan, menjadi terang, agar dunia akan melihat Allah dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia yang dari Allah Bapa, keselamatan yang di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap orang percaya, akan menyertai saudara-saudara, akan menguatkan, menghiburkan, mengokohkan, memperlengkapi untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.